Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, beserta Bapak dosen sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori bisnis dalam proyek Public-Private Partnership. Selanjutnya ini merupakan anggota kelompok kami, yakni ada Adinda Syura, Amanda Iren, Bagus Hadi Raffianto, Laras Ayu Narswari, dan saya sendiri Widya Frianti Putri Krisna. Ini merupakan rujukan utama kami, yakni merupakan buku karangan Takao Higuchi dengan judul Natural Resource and PPP Infrastructure Projects and Project Finance. Selanjutnya itu mengenai definisi dari PPP sendiri, yaitu bentuk perjanjian jangka panjang, biasanya lebih dari 20 tahun, antara pemerintah pusat, daerah, dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak, pemerintah dan swasta, bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia, PPP dikenal sebagai kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan juga badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, BUMN, dan BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan perhatian pembagian risiko di antara para pihak. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk modalitas proyek PPP. Next. Yang pertama itu ada kontrak jasa pelayanan atau service contract. Lantas apa itu service contract? Service contract merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau mitra swasta yang paling terbatas. Dalam pengaturan kepemilikan, modal investasi dan pengembangan aset menjadi tanggung jawab pemerintah, atau modal investasi dan pengembangan aset menjadi tanggung jawab pihak swasta. Lantas apa saja kelebihan service contract? Yang pertama itu bentuk kerjasama ini tidak membutuhkan suntikan dana investasi besar. Dan yang kedua, bentuk kerjasama ini memudahkan pemerintah untuk mendapatkan tenaga ahli teknologi, kemampuan teknis, dan untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, kekurangan service contract. Kerjasama ini, kekurangannya itu ruang lingkup pekerjaannya terbatas pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan saja. Next. Yang kedua itu ada kontrak manajemen atau manajemen kontrak. Kontrak manajemen merupakan perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dengan harga tertentu yang disepakati kedua belah pihak, bahwa pihak swasta setuju untuk melaksanakan manajemen perusahaan atas prasarana dan sarana milik pemerintah yang berupa pengoperasian atau pemeliharaan sebagian atau seluruh bagian fasilitas atas pelayanan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya bentuk kerjasama ini jangka waktunya itu 2-5 tahun. Bentuk kerjasama ini memiliki kecenderungan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan jangka waktu yang lebih panjang dari service contract. Next. Bentuk yang ketiga itu adalah kontrak sewa atau lease contract. Kontrak sewa merupakan bentuk perjanjian kerjasama di mana pihak swasta menyewa sarana, prasarana, atau peralatan yang dimiliki pemerintah. Biasanya jangka waktu yang dibutuhkan untuk bentuk kerjasama ini adalah 5-20 tahun. Dalam bentuk kerjasama ini, risiko keuangan akan ditanggung oleh pemerintah dan risiko komersial menjadi tanggung jawab pihak swasta. Pihak swasta akan membayar sewa kepada pemerintah yang biasanya harga sewa tersebut akan lebih besar dari biaya akuisisi dan pembiayaan aset yang disewakan pemerintah kepada pihak swasta. Next. Selanjutnya itu Build Operate Transfer atau BOT. Kerjasama BOT dimulai pada saat pihak pemerintah dan pihak swasta sepakat bahwa pihak swasta akan menyediakan layanan dengan membangun suatu fasilitas baru, atau meningkatkan atau merehabilitasi fasilitas yang ada, dengan biaya sendiri, membiayainya, kemudian mengoperasikan instalasi tersebut selama jangka waktu yang disepakati.
dikenal dengan periode konsensi atau periode implementasi, biasanya selama 20-40 tahun. Dan akhir periode tersebut, instalasi dan fasilitas dialihkan kepada kepemilikannya, kepada pemerintah. Kelebihan BOT ini yang pertama, dengan adanya konsolidasi antara perusahaan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai keahlian di bidang masyarakat di dalam organisasi promotor, maka kemungkinan untuk merealisasikan proyek menjadi lebih besar. Yang kedua, dapat menjadi tolak ukur efisiensi atas proyek lain yang sejenis. Yang ketiga itu akan menjadi transfer teknologi dari promotor kepada prinsipal karena keikutsertaan promotor dalam pengoperasian selama masa konsensi. Yang keempat itu adalah pengalihan risiko konstruksi, keuangan, dan pengoperasian kepada pihak swasta. Next. Kekurangan dari BOT ini yang pertama, proyek yang menggunakan konsep BOT mempunyai struktur yang sangat kompleks dan memerlukan waktu, biaya, kesabaran, kemampuan, negosiasi supaya dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, sangat sedikit di antara proposal proyek BOT yang dapat mencapai fase konstruksi. Terdapat 3 masalah utama yang berhubungan dengan skema BOT, yaitu ada tidaknya pengalaman pengembang dan modal dari investor, kemampuan pemerintah untuk menyediakan dukungan yang diperlukan, dan bekerja tidak struktur keuangan dari perusahaan. Next. Selanjutnya itu kontrak konsensi. Kontrak konsensi adalah suatu kontrak untuk mengelola dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan program investasi modal dari sebuah otoritas pemerintah. Periode pengoperasiannya berjangka waktu antara 20-40 tahun. Pihak swasta harus memiliki hak eksklusif atas sistem selama jangka waktu kontrak, atau dengan kata lain, kontrak konsensi lebih berorientasi kepada peningkatan performance atau pelayanan dibandingkan masalah pembangunan fasilitas baru atau teknik dengan meningkatkan pengelolaan sistemnya. Risiko komersial dan risiko finansial berada di pihak swasta, sedangkan kepemilikan aset tetap di tangan pemerintah. Akan tetapi modal investasi menjadi tanggung jawab pihak swasta yang dirancang untuk periode tahun tertentu dengan keuntungan memadai bagi swasta. Next. Berikut merupakan tabel pembagian modalitas PPP. Next. Oke, selanjutnya ada karakteristik penting dari proyek NRI PPP berdasarkan buku tersebut. Yang pertama adalah pentingnya operasional. Proyek NRI PPP memerlukan waktu yang panjang, banyak pihak yang terlibat, dan juga merupakan proyek yang sangat besar, sehingga kegiatan operasional merupakan hal yang penting. Kegiatan operasional menjadi inti penyediaan barang dan jasa dari sebuah proyek, sehingga besarnya keuntungan dari sebuah proyek bergantung pada sejauh mana efektivitas operasional proyek berjalan. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana manajemen operasional sebuah proyek dan pengambilan keputusan dilakukan. Manajemen operasional sendiri dapat mencakup kualitas produk, harga, kebutuhan konsumen, proses distribusi, dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip owner-operator. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana pembagian pembiayaan atau pendanaan proyek antara owner dan operator. Operator yang memiliki kualifikasi dalam pembagian keuntungan terkait operasi proyek menjadi shareholder perusahaan proyek untuk menerima keuntungan yang berkaitan dengan subjek operasi, sehingga perusahaan proyek harus juga menjadi operator. Selanjutnya, adanya konflik kepentingan antara sponsor dan kontraktor. Setiap pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan tak jarang bertentangan. Bagi sponsor, kepentingan utama mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan biaya serendah mungkin, termasuk dalam biaya kontraktor. Sedangkan kontraktor sebagai peran pendukung mengharapkan keuntungan, dan ada kalanya mereka menanggung risiko pembengkakan biaya. Melihat hal tersebut, perselisihan antar kedua pihak tersebut dalam menetapkan biaya sangat mungkin untuk terjadi. Selanjutnya, prinsip bisnis tunggal dalam satu proyek. Prinsip ini berarti proyek NRI PPP dikhususkan hanya untuk satu bisnis dengan operator yang sama. Apabila dilakukan oleh operator yang berbeda, maka profitabilitas bisnis akan berbeda dan setiap operator akan menanggung risiko yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, sponsor atau OEM operator sebagai pelaku inti proyek NRI PPP. Hal ini dikarenakan sponsor operator memegang peran dalam mendesain, konstruksi, fasilitas sesuai dengan perjanjian kerjasama. Mereka juga berperan dalam setiap proses, mulai dari pengawasan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Melihat hal tersebut, peranan dan keputusan mereka sangat berdampak pada keuntungan proyek.
Selanjutnya, periode konstruksi dan periode operasional. Periode konstruksi merupakan lama waktu yang dibutuhkan dalam membangun proyek tersebut. Namun, pembangunan tersebut tidak terbatas pada pembangunan fasilitas, tetapi juga memastikan berbagai fasilitas yang ada memiliki fungsi yang sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga periode ini termasuk juga pengujian, pengamanan suku cadang, dan pelatihan SDM yang akan mengoperasi fasilitas. Sedangkan, periode operasi adalah lama waktu proyek tersebut dioperasikan. Selanjutnya ada jenis proyek NRI PPP. Yang pertama ada market risk taking type. Pada jenis ini, perusahaan proyek benar-benar menyediakan barang dan jasa serta menerima berbagai pertimbangan dari penerima barang atau jasa tersebut. Mereka juga menanggung risiko penjualan dan juga atau pengoperasian proyek tersebut. Selanjutnya ada availability fee payment type. Pada jenis ini, negara atau pemerintah membayar dalam jumlah penuh apabila perusahaan telah memenuhi kondisi yang dipersyaratkan. Dan apabila dalam waktu tertentu belum terpenuhi, pembayaran tersebut akan dikurangi sesuai proporsi kekurangan yang dilakukan. Oke, selanjutnya ada esensi proyek NRI PPP. Nah, yang pertama itu membahas tentang alasan penggunaan Special Purpose Company atau SPC dalam proyek NRI PPP. Nah, yang pertama itu sebagai backup plan apabila sponsor dari proyek NRI PPP tersebut bangkrut. Nah, sehingga harus memisahkan proyek KPS infrastruktur dengan sponsor. Nah, yang kedua yaitu SPC digunakan sebagai pihak yang menandatangani perjanjian konsesi atau offtake atau PPP. Nah, jadi akan tetapi jika dalam pemantauan keuangan proyek NRI PPP, perusahaan proyek dapat digunakan sebagai pihak yang menandatangani perjanjian konsesi. Nah, selanjutnya SPC digunakan untuk investasi. Dalam hal ini dilakukan oleh badan usaha swasta. Nah, keuntungan badan usaha swasta yang terlibat dalam proyek NRI PPP diwujudkan dalam bentuk keuntungan yang diberikan kepada sponsor dan keuntungan ini berbentuk dividen. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu proyek diimplementasikan untuk kepentingan sponsor. Nah, jadi sebuah proyek itu dilaksanakan dengan menggunakan uang yang disumbangkan oleh sponsor dan setelah itu proyek menghasilkan pendapatan dari mana sponsor memperoleh keuntungan finansial. Next. Nah, jadi esensi proyek adalah pengoperasian. Nah, sebuah proyek itu proyek dioperasikan dengan uang yang disumbangkan oleh sponsor, kemudian proyek menghasilkan uang dan dari arus masuk kas tersebut sehingga keuntungan diperoleh. Nah, selama pengaturan ini dilaksanakan, proyek harus menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama sampai batas tertentu. Selanjutnya, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pro kontra penggunaan Special Purpose Company dalam proyek NRI PPP. Yang pertama, dalam proyek NRI PPP, pihak kontraktor yang mengadakan perjanjian konsesi dengan host country bukanlah sponsor, tapi perusahaan proyek atau SPC. Padahal sebenarnya perusahaan proyek memiliki peringkat kredit yang lebih rendah daripada sponsor. Dengan demikian, kemungkinan kebangkrutan perusahaan proyek akan lebih tinggi daripada sponsor. Sehingga seharusnya dengan mengacu pada argumen ini, kecil kemungkinan bagi negara tuan rumah untuk memilih perusahaan proyek sebagai rekanan untuk perjanjian konsesi. Selain itu, ketika sponsor bangkrut, operasi proyek NRI PPP juga secara otomatis tidak akan dilaksanakan. Dan akibatnya bisnis perusahaan proyek juga akan bangkrut kecuali tindakan pencegahan yang efektif diterapkan. Next. Di sisi lain, alasan perusahaan proyek digunakan dalam proyek NRI PPP adalah karena investasi dilakukan oleh badan usaha swasta. Hal ini mencerminkan sudut pandang pro terhadap penggunaan SPC dalam proyek NRI PPP. Sebagai investasi, kontribusi uang sangat penting. Pihak-pihak yang menyumbangkan uang tentu saja adalah sponsor, dan kontribusi uang ini dilaksanakan melalui investasi ekuitas yang dilakukan oleh sponsor kepada perusahaan proyek. Dalam hal ini, uang yang disumbangkan oleh sponsor perlu menghasilkan pengembalian finansial yang positif pada akhirnya. Dengan kata lain, memperoleh manfaat dari pendapatan yang diperoleh melalui pengoperasian proyek adalah inti dari investasi dalam proyek NRI PPP. Dengan demikian, keuntungan badan usaha swasta yang terlibat dalam proyek NRI PPP diwujudkan dalam bentuk keuntungan yang diberikan kepada sponsor, dan keuntungan ini salah satunya berbentuk dividen. Next. Oke, selanjutnya itu studi kasus dalam proyek NRI PPP. Nah, contohnya itu ada proyek pembangunan MRT Jakarta. Next. Jadi proyek
MRT ini kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Nah, jadi Public-Private Partnership atau disingkat PPP merupakan sebuah perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Nah, di Indonesia ini penerapan proyek NRI KPS ini contohnya antara Indonesia dan Jepang yang bekerja sama dalam pembangunan sejumlah infrastruktur yaitu Mass Rapid Transit atau disingkat MRT Jakarta. Nah, pembangunan MRT ini didukung oleh dana pinjaman dari Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau disingkat JICA. Next. Terdapat 3 kriteria dalam pembangunan proyek MRT. Yang pertama, daya angkut yang besar. Yang kedua, waktu jarak tempuh yang cepat. Dan yang terakhir, berhenti pada banyak stasiun di titik perkotaan. Next. Jadi tujuan pembangunan proyek MRT ini yaitu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di ibu kota serta diharapkan dapat mengalihkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Next. Selanjutnya, permasalahan proyek MRT. Dalam pembangunan proyek MRT terdapat 3 permasalahan yang kami temukan. Yang pertama itu permasalahan terkait dengan pembebasan lahan. Di tahun 2018, pada proses pembangunan, PT MRT memiliki beberapa kendala pembebasan lahan dengan total 6 lahan. Yang kedua itu permasalahan perizinan. Di tahun 2018, PT MRT belum menyelesaikan dokumen perizinan terkait dengan perkereta apian. Dan yang ketiga, permasalahan subsidi prasarana. Pada saat proses pembangunan MRT, subsidi yang diberikan pemerintah itu hanya sebatas pada subsidi sarana saja, sedangkan terkait dengan subsidi prasarana belum dibahas lebih lanjut oleh PT MRT. Next. Selanjutnya ada solusi penyelesaian masalah. Dalam mengatasi permasalahan yang sempat menghantui proyek MRT yang menggunakan skema PPP, pemerintah membentuk tim kerja guna memuluskan proyek tersebut. Tim kerja tersebut berperan sebagai Komite Koordinasi Transit Oriented Development atau TOD, yang melakukan sinkronisasi master plan TOD dengan rencana pembangunan depo MRT Jakarta dan perumahan rakyat. Selain itu, pemerintah juga rutin membahas segala masalah dalam proyek MRT dalam rapat koordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. Rakor ini dihadiri lintas kementerian seperti Menteri Perhubungan, Perindustrian, dan Perekonomian. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa tolong menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Mas Muhammad. Tadi pertanyaannya itu bagaimana perusahaan atau investor yang menjalankan skema BOT mendapatkan keuntungan dari proyek yang mereka bangun. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan, skema BOT ini menitik beratkan pada perusahaan atau investor di mana memiliki 3 unsur, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab atas desain dan konstruksi proyek, perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara proyek selama periode konsensi, dan perusahaan proyek bertanggung jawab untuk mentransfer fasilitas proyek infrastruktur kepada pemerintah setelah masa konsensi berakhir. BOT ini menitik beratkan juga bahwa perusahaan investor juga membiayai proyek tersebut. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan investor mendapat keuntungan? Jadi selama periode konsensi dan masa pembangunan, perusahaan tersebut jugalah yang akan mengoperasikan dan menjalankan dan mengambil manfaat ekonomi dari pembangunan proyek tersebut. Contohnya adalah Tol Jagorawi yang dibangun oleh pihak swasta. Jadi selama masa konsensi, keuntungan yang didapat dari Tol Jagorawi tersebut diberikan kepada perusahaan atau investor, sehingga biaya manfaat yang didapatkan selama masa konsensi merupakan biaya pengganti dari biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun proyek tersebut. Sehingga baik dari pemerintah dan perusahaan investor tidak ada yang dirugikan. Mungkin seperti itu, Mas Muhammad. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari
Mas Budi, yaitu apakah ada bentuk lain yang dapat diberikan oleh pihak sponsor selain uang untuk dapat membantu pembangunan proyek MRT Jakarta? Nah, jadi jawabannya itu ada. Jadi sebenarnya bentuk lain selain bentuk uang bisa itu berupa perizinan. Seperti yang kita tahu kan proyek MRT itu pasti memerlukan izin untuk menggunakan wilayah setempat dalam pembangunan ruas jalan MRT ini. Nah, misalnya itu ada MRT di Jakarta itu kan menggunakan nama stasiun BNI City. Nah, karena daerah yang dilalui itu berada di sekitar perusahaan BNI tersebut, sehingga bentuk lain dari sponsor itu selain uang dapat berupa penamaan atau branding serta izin di daerah proyek pembangunan MRT tersebut. Begitu Mas Budi. Baik, terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ratna tentang best practice PPP di negara lain. Jadi salah satu negara yang berhasil besar dalam menerapkan skema public-private partnership adalah Korea Selatan. Dengan masa lalu kelamnya, dengan peristiwa Perang Korea di tahun 1950, menjadi sejarah kelam bagi semenanjung Korea, dimulai dari perpecahan Korea Selatan dan Korea Utara, sampai dengan kehancuran ekonomi akibat perang. Perang telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian, khususnya bagi Korea Selatan. Namun kini Korea Selatan merupakan negara yang memiliki ekspansi luar biasa dan dalam infrastrukturnya. Inovasi-inovasi kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah telah mampu mendorong ekonomi Korea Selatan menjadi salah satu negara maju di dunia. Nah, keberhasilan pembangunan ekonomi di Korea Selatan ini salah satunya ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur publik yang pesat dan modern. Bahkan semenjak tahun 1990-an, pemerintah Korea Selatan telah menerapkan public-private partnership sebagai skema utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini didukung pula dengan penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan publik, salah satunya pada sektor transportasi yang secara umum telah menggunakan Intelligent Transport System. PPP di Korea Selatan telah berkontribusi pada pengurangan beban anggaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur rata-rata 10,7% per tahun. Nah, faktor yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur di Korea Selatan ini khususnya terletak pada adanya landasan hukum yang kuat serta prosedur yang jelas. Saat ini landasan hukum yang digunakan dalam implementasi PPP meliputi PPP Act, yaitu Act on Private Participation in Infrastructure, PPP Enforcement Decree, and PPP Basic Plan. Landasan hukum tersebut menjabarkan secara detail mengenai arah kebijakan, lengkap proses pengadaan, dan segala macamnya. Nah, dalam hal ini Indonesia dapat mengadopsi langkah-langkah yang terbukti berhasil dalam melaksanakan proyek public partnership seperti di Korea Selatan. Bagaimana Mbak Ratna, apakah ada tanggapan? Oke, baik. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Damai Putri yang bertanya bagaimana keadaan pembangunan proyek MRT selama pandemi ini. Berdasarkan data yang telah kelompok kami cari, pandemi benar-benar memberikan hambatan yang besar bagi pembangunan MRT, terutama di fase 2A, yakni kawasan Bundaran HI sampai kota. Hal tersebut karena pandemi ini menyebabkan kenaikan harga berbagai bahan baku, sehingga inti utama dari pembangunan yaitu konstruksi sangat terhambat. Selain itu juga banyak dari peserta pengadaan lelang meminta bahwa proyek ini diperpanjang, sehingga berdasarkan hasil tersebut, akhirnya proyek ini diperpanjang dan juga dibagi menjadi 2. Selain itu, terdapat juga hambatan yang turut menambah terkendalanya proyek pembangunan MRT ini, yang selain karena COVID-19, juga karena konstruksi Jepang. Maaf, tadi sedikit terkendala jaringan, yakni terdapat minimnya penawaran atau konstruksi dari pihak Jepang yang membuat pembangunan ini menjadi semakin lambat dan membuat posisi tawar kontraktor Jepang, khususnya paket railway system dan juga rolling stock, menjadi sangat tinggi.
Oleh karena itu, berdasarkan dampak tersebut, akhirnya pihak MRT membagi dua pembangunannya, yakni segmen 1 BHI Harmoni akan selesai pada Maret 2025, sedangkan tahapan operasional 2 segmen Harmoni Kota kemungkinan besar akan bergeser pada pertengahan 2027. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.